semuanya, perkenalkan saya Fadila Suci. Saya Fadila. Jadi di video ini kami akan melakukan prosedur konseling untuk asma kronik dengan obat turbohealer. Selamat menonton. Ibu Fadia. Selamat pagi Ibu, saya Fadila, praktikan di sini. Apakah benar ini dengan Ibu Fadila Rasuci? Iya benar. Sebelumnya, apakah boleh saya minta waktunya Ibu sebentar untuk menjelaskan tentang obat yang baru diberikan dokter sekitar 10 sampai 15 menit? Oh boleh Mbak, jadi saya itu juga punya beberapa pertanyaan gitu tentang obat. Oke, nanti pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan duduk dulu Ibu. Sebelum saya jelaskan, saya mau bertanya dulu, apakah dokter sudah menjelaskan fungsi obat ini untuk apa Ibu? Kata dokter tadi itu buat asma saya. Iya. Lalu, apakah dokter sudah menjelaskan cara penggunaannya? Cuma dibilang dihirup aja sih, tapi tuh kan itu beda ya dengan inhaler saya yang sebelumnya. Jadi tuh bingung gitu. Oh iya, nanti kita akan mempraktikannya. Lalu yang pertanyaan terakhir itu, apakah dokter sudah menjelaskan kapan obat ini mulai terasa efektif? Bukannya pas abis dipakai langsung terasa gitu Pak? Jadi ini berbeda Ibu sama inhaler yang Ibu gunakan sebelumnya. Jadi saya ingin menjelaskan ya Ibu, jadi ini namanya Symbicort Turbidilar. Obat ini ada dua zat aktif. Yang pertama ada budesonide, fungsinya itu untuk meredakan peradangan di saluran napas ibu. Lalu yang kedua itu ada formoterol. Nah fungsinya itu untuk membuka saluran napas supaya ibu bernapasnya itu lebih lega. Jadi dalam satu obat tuh ada dua. Iya Ibu, jadi namanya ini obat kombinasi karena asma Ibu itu udah termasuk kronis. Jadi dokter itu membuat obat ini supaya mengatasi dua masalah, yaitu untuk peradangan dan juga penyempitan saluran nafas. Jadi saya pakainya berapa kali sehari? Nah pemakaiannya itu 2 kali sehari Ibu. Yang pertama itu pagi di saat bangun tidur, lalu yang kedua itu malam sebelum Ibu tidur. Jadi penggunaannya itu 1 sampai 2 kali hidup saja, dan diusahakan penggunaannya itu di jam yang sama. Misalnya Ibu bangun tidur di jam 7 pagi, penggunaannya di jam 7 pagi, lalu malamnya itu digunakan di jam 7 malam. Lalu kalau saya tiba-tiba sesak gitu boleh pakai? Oh, ini berbeda Ibu. Jadi obat ini fungsinya itu bukan untuk keadaan darurat seperti itu. Jadi obat ini untuk kontrol jangka panjang. Jadi kalau misalnya Ibu merasa lega atau sudah baikan, ini tetap harus dipakai setiap hari. Lalu jika Ibu merasa sesak napas tiba-tiba, Ibu bisa pakai inhaler Ibu yang itu yang isinya salbutamol. Oh, gitu. Jadi ini buat yang sehari-hari pakai yang itu atau yang kayak tiba-tiba sesak gitu ya? Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaannya Ibu. Yang pertama, buka bagian seperti ini dan dipegang tegak lurus obatnya. Lalu yang bagian bawah ini yang merah itu diputar ke arah jarum jam dan kembalikan lagi ke semula sampai berbunyi tek. Nah artinya bunyi itu obatnya ini sudah siap digunakan. Setelah itu Ibu boleh buang napas. Nah setelah dibuang napas, masukkan obatnya ke dalam mulut. Terus Ibu tarik nafas panjang, setelah itu dilepaskan obatnya dan nafas itu masih ditahan selama 10 detik. Setelah nahan nafas 10 detik, Ibu boleh keluarkan nafasnya perlahan-lahan. Nah setelah itu tutup kembali obatnya dan Ibu kumur-kumur. Nah, boleh Ibu untuk menjelaskan ulang cara penggunaannya? Jadi pakai itu kan dibuka dulu tutupnya, terus diputar secara terujam, terus diputar balik sampai ada bunyinya, terus dihembuskan nafas sebelum dihirup, terus dihirup sampai benar-benar habis, terus ditahan sampai 10 detik, habis itu dihembuskan perlahan nafasnya, habis itu tutup lagi, terus kumur-kumur. Iya betul Ibu. Jadi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait kondisi asma Ibu. Jadi pertama tentang kepatuhan pasien. Jadi kebanyakan pasien asma ini berhenti menggunakan obat ini karena sudah merasa baikan. Padahal asma kronis ini itu hanya bisa dikontrol, tidak bisa sembuh total. Jadi ketika seseorang berhenti menggunakan obat ini tanpa izin dokter, peradangannya itu bisa makin parah Ibu. Lalu yang kedua tentang memicu alergi. Biasanya apa yang memicu timbulnya asma Ibu? Biasanya itu
debu, terus kayak cuaca dingin gitu terus. Jadi emang debu dan dingin ini penyebab umum alergi dan membuat asma. Jadi usahakan saat bersih-bersih ibu itu pakai masker. Lalu untuk keluar rumah, pakai motor cuaca dingin itu pakai masker, pakai scarf, pakai jaket, seperti itu. Sama hindari juga hewan berbulu ibu, itu juga bisa membuat reaksi alergi. Oh gitu, kebetulan tuh anak saya di rumah tuh itu biar kucing gitu. Iya ibu, emang cinta kucing itu susah ya ibu. Tapi usahakan ibu tidak kontak langsung dengan kucingnya. Lalu untuk penyimpanan obat ini diusahakan disimpan di tempat kering, jangan di tempat lembab dan hindari dari sinar matahari langsung. Lalu tanda-tanda bahaya yang harus ibu tahu jika ibu merasa sesak terus-menerus setelah menggunakan obat inhaler yang biru itu, lalu jari membiru, gigi pucat, ibu harus segera ke dokter atau ke IGD. Oke, ibu boleh ulangi penjelasan yang sudah saya berikan tadi. Jadi obat itu dipakainya terus menerus, jadi tidak boleh berhenti. Biarpun saya merasa tidak enakan, tidak sekarang itu tetap dipakai. Terus harus dihindari untuk debu, terus cuaca dingin sama hewan-hewan yang berbulu gitu kan. Terus harus disimpan di tempat yang kering, terus tidak lembab gitu kan. Terus kalau ada kayak sesak yang tidak berhenti, sesak yang hebat itu tuh, terus kalau biru biru di jari-jari, terus bibirnya juga biru, itu harus ke rumah sakit ya. Ya, ke UGD atau ke dokter. Terus mbak kalau biar tahu obat itu udah mau habis tuh gimana? Oke Bu, jadi di bawah sini, di bawah tampilannya itu ada indikator dosis. Jadi ketika dosisnya udah mendekati 0, itu akan muncul garis merah. Jadi ketika obatnya sudah hampir habis, itu bisa ke dokter atau ke apotek untuk mengambil obatnya lagi. Oh, terus mbak kalau udah habis itu buangnya langsung aja ke buang tempat sampah. Oh, usahakan jangan dibuang langsung ke sampah. Ibu boleh kembali ke apotek lagi kalau udah habis. Kasih ya mbak untuk penjelasannya, sangat lengkap dan jelas. Jadi saya tuh tidak bingung lagi cara pakai obatnya gimana, karena awalnya saya tuh bingung cara pakainya gimana, beda kan obatnya. Oh iya Bu, terima kasih kembali. Jadi kalau Ibu punya pertanyaan lagi, Ibu boleh kembali ke apotek ini. Selamat pagi Bu. Terima kasih sudah menonton.